Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Wahdianti dengan nomor induk mahasiswa 2282133119 dari jurusan Akuntansi Syariah 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan perkembangan ekonomi Islam di negara Luxembourg. Luxembourg atau resminya Kaharepatihan Luxembourg atau Kadipaten Agung Luxembourg merupakan salah satu negara di bagian Eropa yang tidak berbatasan langsung dengan laut di sebelah barat laut. Namun, negara ini berbatasan langsung dengan Prancis, Jerman, dan juga negara Belgia. Luxembourg merupakan salah satu negara terkecil di benua Eropa dengan menempati urutan ke-167 dan juga negara ini memiliki luas sekitar 2.586 km persegi. Sejak tahun 1815, Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau haryapati sebagai kepala negara. Luxembourg berbatasan dengan Provinsi Luxembourg milik Belgia di sebelah barat dengan luasnya sebesar 4.443 km persegi, hampir 2 kali luas negara ini. Bagian lain dari negara ini juga berbukit-bukit. Perbatasan timur di Luxembourg dibentuk oleh 3 sungai. Yang pertama ada Sungai Mosel, yang kedua ada Sour atau Schure, dan yang terakhir ada Our atau Sungai Our. Nah, secara keseluruhan, ekonomi di negara ini cukup stabil. Berpendapatan tinggi mencirikan pertumbuhan yang moderat, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah pula. Sektor industri yang belakangan ini didominasi oleh baja, kini semakin beraneka ragam, dan pula mencakup kimia, karet, dan produk-produk lainnya. Sedangkan sektor jasa, khususnya perbankan, menyumbangkan proporsi yang bertumbuh dari bidang ekonomi. Agrikultur berdasarkan pada pertanian kecil yang dimiliki keluarga-keluarga. Nah, negara ini pula secara khusus memiliki hubungan dagang dan juga finansial yang erat dengan Belanda dan juga Belgia, di mana mereka merupakan anggota Uni Eropa yang menikmati keuntungan-keuntungan dari pasar ekonomi di Eropa yang terbuka. Nah, Luxembourg sendiri memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia, yakni sebesar 87.955 US dollar pada tahun 2005. Tingkat penganggurannya hanya 4,4% dari seluruh angkatan kerja pada Juli 2005. Kita akan masuk terlebih dahulu pada sejarah perkembangan Islam di negara Luxembourg itu sendiri. Dilihat dari catatan sejarah, pada tahun 1970, penduduk muslim hanya berkisar antara 300 jiwa saja. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 1990 yang mencapai 3.000 orang. Sejak pencari suaka asal Yugoslavia mencari suaka, penduduk muslim kian bertambah berkali-kali lipat. Nah, mereka ini sebagian besar berasal dari Bosnia, namun mereka hanya bertahan 1 hingga 2 tahun saja. Pada tahun 2001 tercatat 6.000 muslim berasal dari Yugoslavia, 1.900 berasal dari Bosnia, dan juga 1.800 berasal dari Montenegro. Nah, setidaknya sudah terdapat 6 buah masjid di negara ini, di mana masjid-masjid ini terletak di 6 kota sebagai pusat pemukiman penduduk muslim di Luxembourg, yakni di Mamers, Esch-sur-Alzette, Wiltz, Diekirch, Grand Duchy, dan juga Luxembourg City. Setelah beberapa dekade terakhir, tepatnya pada tahun 2015, sekitar 10.000 hingga 15.000 penduduk muslim di Luxembourg merasakan haknya atau menikmati masa hidupnya, di mana pemerintah Luxembourg sendiri sudah secara resmi menetapkan agama Islam sebagai negara resmi kedua setelah Kristen. Hal ini tepatnya terjadi pada tanggal 26 Januari 2015. Pengakuan ini sendiri ditandatangani pada Konvensi Komunitas Religius. Nah, ini merupakan hal pertama yang mana komunitas muslim berturut serta secara langsung dalam penandatanganan perjanjian konvensi yang mana berkaitan langsung dengan keagamaan di Luxembourg.
Nah, ini menandakan bahwa Badan Perwakilan Muslim Syura telah berhasil memperjuangkan Islam selama di Luxembourg. Ini merupakan berkat komitmen dan juga dedikasinya selama ini yang terus memperjuangkan Islam, sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, Islam menjadi agama resmi kedua setelah Katolik di negara Luxembourg. Ternyata dengan adanya konvensi ini sangat bermanfaat bagi penduduk muslim di sana, di mana mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan Council des Cultes Conventiones, yakni sebuah badan yang mewakili kelompok agama yang diakui di negara penganut sistem monarki konstitusional. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dengan konvensi ini penduduk muslim banyak sekali memperoleh manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah kebebasan dalam merancang kurikulum sekolah Islam, yang mana ini berkaitan langsung atau erat kaitannya dengan penanaman etika. Nah, kemudian penduduk muslim juga diberikan kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan agama lain serta memberikan program-program yang mengedukasi masyarakat setempat. Tidak hanya diberikan kebebasan untuk beribadah ataupun merancang kurikulum sekolah, penduduk muslim juga diberikan santunan atau bantuan setiap tahunnya oleh pemerintah Luxembourg sebesar 450.000 euro. Nah, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan aktivitas dan juga program keislaman di Jemaah Syuro. Dengan undang-undang ini pula, masyarakat muslim atau penduduk muslim diberikan izin atau kebebasan untuk membangun lembaga wakaf dengan sistem dan mekanisme yayasan, di mana tujuan dari lembaga ini kepentingannya jelas melebihi dari dukungan finansial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan sistem ekonomi Islam di negara Luxembourg itu sendiri. Di tengah krisis ekonomi global pada tahun 2008 lalu, perbankan syariah menunjukkan performa yang tahan terhadap krisis keuangan tersebut, atau bahkan mendapat tempat yang sangat subur di negara non-muslim seperti Inggris, Luxembourg, kemudian Hong Kong, dan juga Singapura. Semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam ini menunjukkan animo besar masyarakat dan harapan yang tinggi terhadap ekonomi Islam sebagai solusi dari alternatif terjadinya krisis ekonomi global dan juga sebagai pengganti dari ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis. Nah, Inggris sendiri menyambut tren perbankan dan keuangan syariah itu sendiri sejak awal kemunculannya, yakni pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Nah, pada tahun 1976, setelah konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz Jeddah di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Yayasan Islam Leicester United Kingdom (UK) mendirikan unit ekonomi Islam sebagai pusat penelitian pertama pada subjek ekonomi Islam. Pusat penelitian ini diikuti oleh Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional atau The International Center for Research Islamic Economic di Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1977. Nah, kemudian Yayasan Islam Inggris menerbitkan karya-karya besar oleh pelopor ekonomi, perbankan, dan juga keuangan Islam seperti Najatullah Siddiqui, Umar Kaprah, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini pula diselenggarakan beberapa konferensi, kemudian seminar, dan lokal karya yang topiknya secara khusus membahas kerjasama dengan Islamic Development Bank atau IDB, The Islamic Research and Training Institute atau ARTI, dan juga Universitas Loughborough. Kemudian pada tahun 1981, Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam didirikan di Leicester, UK, yang bertanggung jawab sebagai organisasi dan konferensi internasional tentang ekonomi Islam. Nah, untuk konferensi internasional tentang ekonomi Islam yang keempat diselenggarakan di Loughborough, Inggris pada tahun 2000. Konferensi ke-8 dan ke-9 diselenggarakan di Qatar pada tahun 2011, yang terakhir diselenggarakan di Turki pada tahun 2013. Pada tahun 1982, Inggris memperbolehkan Dar al-Mal al-Islami atau DMI yang berbasis di Jenewa
untuk membuka kantor di London dan memobilisasi dana investasi bagi perusahaan investasi Luxembourg dan perusahaan takaful Luxembourg. Nah, pada tahun 1983, perusahaan takaful Yuki didirikan sebagai anak perusahaan dari DMI untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang berada di Inggris dengan menawarkan beberapa kesempatan kepada mereka mengenai investasi syariah yang disediakan oleh Takaful SA di Luxembourg. Nah, pendirian Takaful itu sendiri diperuntukkan bagi mereka yang berpendapat bahwa produk keuangan, terutama asuransi konvensional, terkontaminasi oleh riba ataupun bunga. Takaful UK yang beroperasi di Birmingham juga menawarkan jasa keuangan syariah yang tersedia pada spektrum yang luas oleh penyedia produk sebagai tambahan penawaran pelayanan takaful yang dilakukan oleh Takaful SA di Luxembourg. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Inggris merupakan pusat perkembangan keuangan Islam di bagian Eropa. Nah, hal ini ditandai dengan pemerintah Inggris yang telah melegalkan pengoperasian 22 perbankan syariah di negaranya sendiri. 6 diantaranya sudah mendapatkan sertifikat full syariah dan sisanya masih Islamic window dengan The Al Barakah International Bank sebagai dasarnya pada tahun 1982 hingga 1993, belasan tahun sebelum Bank Muamalat Indonesia diresmikan. Nah, untuk pertama kalinya sukuk syariah diterbitkan oleh negara Luxembourg pada tahun 2002. Nah, kemudian sukuk tersebut mempengaruhi 16 sukuk lainnya pada tahun 2014 di Luxembourg Stock Exchange atau LCE. Nah, pemerintah Luxembourg sendiri telah melakukan promosi yang kuat agar dunia internasional tertarik pada Islamic funds dari mereka. Sehingga negara Luxembourg menjadi the largest Islamic investment fund domisil di negara non-muslim dengan total aset sebesar 5 miliar euro yang mana masih di bawah kepemimpinan 49 Syariah Compliant Fund. Luxembourg juga merupakan anggota dari IILM pada tahun 2010 dan juga IFSB pada tahun 2009 pertama di Eropa. Institusi keuangan Islam juga telah berkembang di negara ini dari tahun 1978, sedangkan asuransi syariah sejak tahun 1982 sebagai pionirnya juga. Nah, pada tahun 2008, Menteri Keuangan Luxembourg telah membentuk daftar kekuatan dan juga hambatan dalam perkembangan Islamic Finance. Nah, 2 tahun setelahnya, Menteri Keuangan tersebut menerbitkan dokumen komprehensif yang detailnya mengenai regulasi dan juga perpajakan mengenai Islamic Finance di negara itu. Nah, salah satu poin penting dari prosedur tersebut adalah membersihkan IF produk jika di dalamnya masih terdapat interest atau bunga. Inovasi produk Islamic Finance banyak membentuk regulasi negara. Inggris dan Luxembourg misalnya merupakan negara yang paling aktif dalam mengembangkan Islamic Finance dan pada kenyataannya mereka masih bergantung atau menginduk pada bank sentral negara yang konvensional sehingga pemisahan unsur ribawi masih dalam tanda tanya. Dikutip dari Fitch Ratings Dubai per tanggal 9 Desember 2021 di mana Fitch Ratings memperkirakan momentum pertumbuhan yang cukup kuat dari industri reksadana Islam atau MFI Luxembourg yang akan terus berlanjut pada jangka pendek ataupun jangka menengah, yang mana ini didukung oleh promosi berkelanjutan pemerintah terhadap Luxembourg sebagai pusat keuangan Islam di Barat dan sebagai pusat keuangan internasional pada umumnya. Kerangka peraturan, hukum, kemudian perpajakan yang baik di negara Luxembourg ini sangat mendukung pengaturan, administrasi, dan juga distribusi keuangan syariah atau dana syariah lintas batas negara, serta meningkatkan pertumbuhannya. Luxembourg memimpin dana syariah Eropa dengan 30 dana syariah lainnya pada 3Q21, yang mana sebagian besarnya terdiri dari reksadana. LKM Islam di Luxembourg telah meningkat sebesar 122% sejak 6 tahun terakhir dengan total aset yang dikelola atau AUM sebesar 6,7 miliar US dollar. Selain LKM Islam Luxembourg, efisiensi pajak dan biaya hidup juga didukung oleh
oleh posisi negara tersebut yang merupakan salah satu pusat dana terbesar di dunia dan sumber daya manusianya yang terampil dalam melayani LKM Islam. Luxembourg menghadapi persaingan yang semakin ketat karena pusat-pusat keuangan barat lainnya seperti Inggris, Irlandia, Jersey, dan Kepulauan Cayman yang mulai menangkap pangsa reksadana syariah global. Potensi Luxembourg juga dibatasi oleh relatif kecilnya ukuran pasar dana syariah global dengan total AUM mencapai 123,4 miliar US dollar pada 3Q21. Keuangan Islam telah menjadi sektor fokus utama pemerintah Luxembourg selama 1 dekade terakhir sebagai bagian dari strategi diverifikasi pusat keuangannya. Luxembourg Stock Exchange merupakan tempat pencatatan sukuk global di mana 21 pencatatan sukuk dengan nilai sekitar 9 miliar US dollar. Pada tahun 2014, negara Luxembourg menerbitkan sukuk negaranya untuk mempromosikan posisi negaranya dalam industri keuangan Islam dan juga mengumpulkan dana sebesar 200 juta euro. Bank sentral di Luxembourg juga merupakan bank sentral pertama yang berada di zona euro yang bergabung dengan Dewan Layanan Keuangan Islam dan menjadi satu-satunya negara pendiri manajemen likuiditas Islam internasional di Eropa. Nah, negara Luxembourg juga bertujuan untuk menjadi pusat keuangan berkelanjutan dengan lebih dari 20% obligasi hijau dunia terdaftar di Luxembourg Stock Exchange pada akhir 3Q21. Sejumlah sukuk ramah lingkungan dan juga berkelanjutan dapat dicatat di Luxembourg Stock Exchange pada jangka menengah. Nah, untuk total volume sukuk ramah lingkungan dan berkelanjutan itu sendiri telah mencapai 19,2 miliar US dollar pada akhir 3Q21 dan mewakili pertumbuhan sebesar 53,5% year to date. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai perkembangan ekonomi Islam di negara Luxembourg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.